Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil khalqillah fil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-qahirin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, segenap jamaah pengajar rutin malam Ahad pada maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Citarum Seasti Dekan. Dan khusus yang saya hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, para sesepuh, para asatidz, para tokoh agama, juga tokoh masyarakat, bapak-bapak, jamaah sekalian seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas Nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi penghulunya, yang menjadi pemimpinnya seluruh para nabi dan para rasul, yang kelak di hari kiamat beliau akan menjadi sayyidu waladi Adam, yakni Nabi kita tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau. Semoga di hari kiamat nanti, di mana pada hari itu seluruh umat manusia pasti membutuhkan syafaat dari beliau. Semoga kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini memasuki malam tanggal 16 di bulan Muharram tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 13 di bulan Agustus tahun 2022 Masehi. Kita awali ta'lim kita dengan pembacaan ulumul kitab surah Al-Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, yaitu para sesepuh orang tua kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita. Dan kita khususkan pembacaan Fatihah ini untuk almarhum Bapak Hafiruddin. Beliau adalah ketua TKN wilayah Bogor Timur yang bertempat tinggal di komplek TNI AD Paspapres. Kemarin hari Jumat pukul 6 pagi beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau meninggal dunia. Kita doakan semoga Bapak Hafiruddin beliau meninggal dunia dalam keadaan membawa iman, Islam, lisan, amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqil zalimin bizalimin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa a'adakumullah. Salah satu di antara 10 golongan yang kelak di alam akhirat, mereka oleh Allah akan dijadikan temannya syaitan untuk menemani syaitan di dalam neraka. Jadi syaitan itu mempunyai teman. Ketika saat itu Rasulullah SAW bertanya kepada iblis, kalau iblis itu rajanya seluruh syaitan. Jadi seluruh syaitan itu pasukan iblis. Pada waktu itu beliau bertanya kepada iblis, ya iblis, wahai iblis, kam Rabbika min ummati finnar, ada berapa golongan yang akan menjadi teman-teman kamu di dalam neraka dari kalangan umatku? Dari kalangan umatku yang akan menjadi temanmu di neraka ada berapa golongan? Demikian pertanyaan Rasulullah kepada iblis. Itu ditanyakan langsung kepada iblis. Pada waktu itu iblis menjawab, asharatu nafarin, yang akan menjadi teman-temanku, yang akan menemaniku untuk menikmati panasnya api neraka di alam akhirat, itu ada 10 golongan. Ini yang 10 golongan ini kalau kita buka sekarang nggak cukup waktunya, karena setiap satu poin perlu penjelasan. Kalau umpama untuk penjelasan satu poin butuh waktu setengah jam, 30 menit, berarti 30 menit dari 10. Butuh waktu 300 menit berarti. Dan sebentar lagi ke Isya. Kita ambil itu aja deh, yang paling terpenting. Minha, salah satu dari 10 golongan tersebut yang akan
menjadi temannya iblis, yang akan menjadi temannya syaitan di dalam neraka di akhirat nanti, di antaranya al-mutahawanuna bis sholat, yaitu orang-orang Islam yang suka bermalas-malasan dalam mengerjakan kewajiban sholat fardu 5 waktu. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar masih di perjalanan macet, maghrib sampai rumah kecapean, isya molor ketiduran. Padahal sebenarnya dia mampu untuk mengerjakan sholat, cuma dia lebih mengikuti hawa nafsunya, lebih mengikuti bisikan syaitan ke dalam hatinya, lebih memperturutkan sifat malasnya. Padahal sifat malas itu bersumber datangnya dari syaitan. Al-kasalu minas syaitan wa syaitanu lakum aduwwun mubin. Kata Allah, fattakhiduhu aduwwa. Syaitan itu, malas itu bersumber datangnya dari syaitan. Jadi sifat malas jangan dipiara. Penyakit malas harus diobati. Terutama malas dalam mengerjakan ibadah, malas dalam mengerjakan kebaikan. Sifat malas jangan dipiara, penyakit malas harus secepatnya diobati. Karena kalau dibiarkan nanti tambah parah penyakit malasnya. Jadi daripada kita miara sifat malas, mendingan miara kambing, miara ayam, miara domba, miara sapi, kerbau, itu jadi duit. Kalau miara malas nggak ada manfaatnya. Jadi sifat malas itu bersumber datangnya dari syaitan. Sedangkan syaitan adalah musuh kamu yang nyata. Innahu lakum aduwwun mubin, kata Allah. Sesungguhnya syaitan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Maka kata Allah, fattakhiduhu aduwwa. Jadikanlah syaitan sebagai musuh kamu. Jangan sekali-kali kamu menjadikan syaitan sebagai temanmu. Jadi kita dilarang berteman dengan syaitan, karena kalau kita berteman dengan syaitan, maka tentu kita akan menemani syaitan nanti di neraka. Sebab syaitan tempat kembalinya neraka. Sudah dinas oleh Allah dalam Al-Quran, sudah dicap, sudah distempel oleh Allah bahwa syaitan dan iblis itu akan menjadi penghuni neraka. Dan mereka menerima, sadar kalau mereka adalah ahli neraka. Makanya mereka, para syaitan iblis, mereka berusaha sekuat tenaga mati-matian mengerahkan berbagai macam kemampuan yang mereka miliki untuk menggelincirkan anak Adam. Mereka ingin mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya dari anak cucu Adam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-mutahawanuna bis-shalah, orang-orang Islam yang suka bermalas-malasan dalam mengerjakan kewajiban sholat 5 waktu. Nah, mereka ini nanti di alam akhirat, kata iblis akan menjadi temannya iblis di neraka. Jadi ini yang mengatakan iblis sendiri. Ketika iblis ditanya oleh Rasulullah, ada berapa golongan dari umatku yang akan menemanimu di neraka? Iblis menjawab, ada 10 golongan. Salah satu dari 10 golongan, kata iblis, al-mutahawanuna bis-shalah, orang-orang yang bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat. Mungkin kalau sekarang kita bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat, kita merasa biasa-biasa saja. Bahkan kita masih bisa tertawa-tawa meninggalkan sholat. Bahkan konyol lagi, lebih parah lagi, merasa bangga meninggalkan sholat. Nauzubillah min dzalik. Oke lah, sekarang kamu di dunia merasa biasa-biasa saja meninggalkan sholat. Oke lah,
masih bisa tertawa terbahak-bahak padahal kamu meninggalkan sholat. Oke lah, sekarang di dunia kamu ya membanggakan diri bisa meninggalkan sholat, oke. Tapi rasakan nanti ketika kamu dicabut nyawa oleh malaikat Jibril, akan terasa siksa meninggalkan sholat. Dan rasakan pula siksa meninggalkan sholat manakala kamu sudah berada di alam kubur. Dan rasakan pula pedihnya, dahsyatnya, kerasnya azab Allah di hari kiamat karena kamu meninggalkan sholat. Sekarang enggak terasa, biasa-biasa aja. Tapi nanti ketika sakarat, kamu akan bisa merasakannya. Betapa alama pedihnya, betapa alama dahsyatnya, betapa alama beratnya akibat dari meninggalkan sholat. Siksa Allah datang kepada kamu ketika kamu dalam keadaan sakaratul maut. Dan kamu pasti akan sakarat, karena kamu bukan siapa-siapa. Kamu bukan Tuhan, kamu bukan malaikat, kamu manusia, pasti kamu mati. Kamu tidak boleh sombong kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Umat Islam dalam hal meninggalkan kewajiban sholat 45 waktu secara global itu terbagi ke dalam dua golongan besar. Pertama, ada orang-orang Islam yang meninggalkan sholat bi'udrin, dengan sebab adanya ujur, dengan sebab adanya halangan yang bisa ditolerir oleh hukum agama. Yang kedua, ada orang-orang Islam yang meninggalkan sholat bighairi ujrin, dengan tanpa adanya ujur, dengan tanpa adanya alasan yang bisa dibenarkan oleh hukum syar'i, oleh hukum agama. Baik, kita bahas yang dua perkara ini. Yang pertama, orang Islam yang meninggalkan sholat bi'udrin. Kalau dalam ilmu fikih disebutnya al-fa'itu bi'udrin. Al-fa'itu bi'udrin artinya orang Islam yang tertinggal sholat dengan sebab adanya ujur. Perlu kita ketahui bahwa menurut hukum agama aqdar sholatis nani an-naumu wa nisyanu. Menurut hukum agama, ujur di dalam sholat hanya ada dua. Selain yang dua ini, kalau kita meninggalkan sholat itu bukan ujur, berarti sengaja meninggalkan sholat. Jadi ujur, halangan yang dibenarkan oleh hukum agama Islam dalam hal tertinggal sholat atau meninggalkan sholat itu ada dua. Pertama, an-naumu, tidur. Orang Islam yang sedang dalam keadaan tidur itu nggak diwajibkan sholat, dan memang sulit mengerjakan sholat dalam keadaan tidur. Sampai hari kiamat pun nggak ada orang lagi tidur bisa sholat. Kalau yang di sholat bisa tidur banyak, sholat yang ngantuk maksudnya, ya. Tapi kalau orang sedang dalam keadaan tidur, nggak ada yang bisa melakukan sholat. Ya tidur aja molor, nggak ingat apa-apa, nggak sadar. Hukum Islam tidak diberlakukan kepada orang yang dalam keadaan tidak sadar. Makanya tidur ini termasuk ujur dalam sholat. Nggak ada orang sedang tidur bisa melakukan sholat. Tapi kalau orang sedang sholat masih ada bisa melakukan tidur. Sholatnya saking khusyuknya ngantuk tertidur, tahu-tahu jatuh dia pingsan. Parah itu, parah. Nah, tapi tergantung tidurnya. Tergantung tidurnya. Kalau umpama Isya, misal waktu Isya jam 19.10 menit umpama. Nah, 5 menit menjelang Isya kita tidur sengaja
melakukan tidur. Ternyata tidur beneran. Setelah tidur kita pulas tidurnya, nggak ingat apa-apa, nggak sadar apa-apa, nggak ingat istri, nggak ingat anak, nggak ingat pekerjaan, jadi tidur. Bangun-bangun jam 7 pagi. Nah, berarti kan dia belum sholat isya. Nah, kalau tidurnya seperti ini tidak termasuk ujur, termasuk melalaikan sholat karena tidurnya 5 menit menjelang masuk waktu isya. Seharusnya dia tunggu dulu, tahan dulu, jangan dulu tidur. Sholat isya dulu. Kecuali umpama nih, kita habis melaksanakan sholat maghrib nih, kita biasa wiridan, berzikir, berdoa, kemudian kita ya di rumah rebahan sambil megang tasbih, baca sholawat. Tahu-tahu lep ketiduran. Dan gak ada yang membangunkan, istri kita nggak membangunkan, anak kita membangunkan, kita ketiduran terus tidur beneran, bangun jam 7 pagi. Nah, berarti kan belum sholat isya. Nah, dia tertinggal sholat isyanya dengan sebab banyak ujur, karena tidurnya memang satu tidak disengaja, tertidur sendiri. Yang kedua, waktu isya masih jauh. Nah, ternyata dia tidur pulas, bangun jam 7 pagi, maka dia wajib qadha. Tetap wajib qadha kan? Nah, cuma itu berarti tertinggal sholatnya diuji dengan sebab adanya ujur. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, ada orang Islam meninggalkan sholat bi ghairi udrin, tanpa adanya ujur. Dia sama sekali tidak ada ujur, sama sekali tidak ada alasan baginya untuk meninggalkan sholat. Artinya dia meninggalkan sholat memang sengaja ingin meninggalkan sholat. Memang di dalam hatinya tidak ada niat mau mengerjakan sholat. Memang di dalam hatinya tidak ada niat untuk melaksanakan perintah Allah. Sengaja saja, semata-mata sengaja ingin melawan Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Nah, padahal badannya sehat, waktunya leluasa, waktu ada, sebenarnya dia mampu untuk sholat, tapi karena dia tidak ada niat untuk sholat, sengaja ingin meninggalkan sholat. Nah, orang yang seperti ini berarti masuk dalam kategori meninggalkan sholat bi ghairi udrin. Namanya al-fa'il bi ghairi udrin, meninggalkan sholat tanpa adanya ujur. Nah, baik bagi orang Islam yang meninggalkan sholat dengan sebab adanya ujur, yaitu tidur dan lupa. Tapi lupanya lupa asli, bukan lupa pura-pura lupa, bukan. Sama sekali lupa. Tahu-tahu ingat, udah sehari kemudian, 2 hari kemudian ingat, kemarin saya belum sholat subuh ya. Nah, itu lupa asli, bukan lupa rekayasa, bukan. Nah, baik bagi orang Islam yang meninggalkan sholat dengan sebab adanya ujur, yaitu tidur dan lupa, maupun bagi orang Islam yang meninggalkan sholat dengan tanpa adanya ujur. Bagi keduanya tetap wajib qadha. Cuma ada sedikit beda. Bagi orang Islam yang meninggalkan sholat dengan sebab adanya ujur, maka segera mengqadha sholatnya saat itu pula status hukumnya sunnah. Tapi bagi orang Islam yang meninggalkan sholat dengan sebab dengan tidak adanya ujur, ya, bagi orang Islam yang meninggalkan sholat tanpa adanya ujur, maka mengqadha sholat baginya fauron, harus segera saat itu pula, nggak boleh ditunda. Nah, itu bedanya. Jadi dalam masalah qadha ada dua, ada segera mengqadha sholat saat itu pula, ada yang segera mengqadha sholat saat itu tapi hukumnya sunnah. Jadi segera mengqadha sholat saat itu pula ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Yang hukumnya wajib adalah bagi orang yang meninggalkan sholat tanpa adanya ujur. Maka bagi orang seperti ini agar segera mengqadha sholatnya saat itu pula, dan mengqadha sholatnya saat itu pula dengan segera, itu hukumnya wajib baginya karena dia meninggalkan sholat tanpa adanya ujur. Kira-kira bisa dipahami nggak saya ngomong nih? Ya, tolong dicerna nih, karena saya ngomong nggak bisa pelan. Udah biasa begini nggak bisa pelan saya. Saya ngomong pelan nggak betah saya, dengan tidur saya. Ya, masing-masing orang punya karakter yang berbeda.
Baik. Yang kedua, bagi orang yang meninggalkan sholat bi'udrin dengan sebab adanya uzur, tetap bagi orang yang meninggalkan sholat bi'udrin dengan sebab adanya uzur, tetap baginya agar hendaknya segera mengqadha sholatnya yang tertinggal. Segera qadha saat itu pula. Namun dalam bersegeranya orang tersebut mengqadha sholatnya saat itu pula, itu status hukumnya sunnah, nggak wajib. Ini beda ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Dalam hal bersegera mengqadha sholat yang tertinggal. Yang status hukumnya wajib kalau dia tertinggal sholat tanpa ada uzur. Yang status hukumnya sunnah kalau dia meninggalkan sholat dengan sebab adanya uzur. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di sana jangan sampai kita membiasakan untuk selalu mengqadha sholat. Betul memang kalau kita mengqadha sholat berarti kita tetap dikatakan sebagai orang yang mengerjakan kewajiban sholat, walaupun mengerjakan kewajiban sholatnya bukan pada waktunya, di luar waktu. Tentu mengerjakan sholat pada waktu, tepat pada waktunya, apalagi di awal waktu, tentu itu jauh lebih baik daripada kita mengerjakan sholat di luar waktu. Dan mengerjakan sholat di awal waktu, tepat pada waktu, di awal waktu, di situ ada ridho Allah. Sehingga ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling afdal, yang paling istimewa, yang paling disukai oleh Allah, yang Allah akan ridho kepada kita? Rasul menjawab, as-sholatu fi awali waqtiha. Amal yang paling afdal adalah mengerjakan sholat di awal waktu dengan berjamaah dan mendapatkan takbiratul ihram bersama imamnya di dalam sholat berjamaah. Itu amal yang paling afdal di sisi ridho Allah. Nah, walaupun mengqadha sholat masuk dalam kategori kita mengerjakan sholat, tapi itu bukan di waktunya lagi, waktunya sudah habis, di luar waktu. Bisa jadi di situ ada unsur melalaikan sholat. Fawailul lil musholli, neraka belah, kecelakaanlah bagi orang-orang yang suka melalaikan sholat, menanti-nanti sholat, menunda-nunda sholat, menganggap remeh sholat, nanti aja lah. Akhirnya lupa, ketinggalan. Nah, itu berarti meninggalkan sholatnya tanpa uzur, karena awalnya melalaikan, menanti-nanti. Akhirnya udah kasih lupa. Nah, tetap itu tanpa uzur, karena awalnya melalaikan, walaupun ujungnya lupa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena pernah ketika Rasulullah SAW beliau diisrokan dan dimi'rajkan, setelah beliau menerima perintah sholat dari Allah secara langsung, lalu kemudian dengan dikawal oleh malaikat Jibril, Rasulullah berkunjung ke dalam surga, melihat keadaan surga, keliling surga. Setelah itu beliau dikawal oleh malaikat Jibril untuk masuk ke dalam neraka, untuk melihat keadaan neraka seperti apa. Rasul sudah masuk surga, sudah di neraka, sudah tahu surga itu seperti apa, neraka seperti apa. Rasul sudah tahu langsung setelah waktu peristiwa Isra Mi'raj. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Rasulullah berkunjung melihat keadaan neraka, saat itu Rasulullah melihat, beliau mengatakan, ra'aitu rijalan wa nisaan yudrabuna ala ru'usihim fatasilu dimagum kana al-adin. Fayaquluna ya wailah wa ya suburah. Faqultu li Jibril alaihi salam man haula ya Jibril? Qala alladzina yusalluna sholata fi ghairi waqtiha. Ini hadis ada dalam kitab. Jadi pada waktu aku dimi'rajkan, aku melihat laki-laki dengan jumlah yang begitu banyak, sulit untuk dihitung, dan melihat para wanita dengan jumlah yang begitu banyak, sulit untuk dihitung. Mereka semuanya kepalanya sedang dipukul-pukul pakai gada yang sangat besar dan berat, sampai kepalanya hancur, otaknya keluar. Oleh karena orangnya banyak, jumlahnya nggak bisa dihitung, itu otak mengalir bagaikan sungai
yang besar karena jumlah orangnya banyak, bukan 1000, bukan 1 juta, banyak. Itu dilihat oleh Rasulullah ketika beliau dimi'rajkan. Nah, lalu saat itu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril?" Wahai Jibril, siapa mereka itu? Yang kepalanya sedang dipukul-pukul dengan gada sampai kepalanya pecah, otaknya keluar, mengalir bagaikan sungai yang sangat besar, itu otak mengalir. Jibril menjawab, Jibril menjawab, alladzina yusalluna sholata fi ghairi waqtiha. Itu adalah gambaran siksaan bagi umatmu nanti yang ketika hidup di alam dunia suka melalaikan sholat dan mengerjakan sholat setelah waktunya habis alias do. Segitu teh tetap mengerjakan sholat hanya karena dikodok, tetap dapat siksaan. Apalagi orang Islam yang sama sekali sengaja meninggalkan sholat, mungkin matinya dalam keadaan kafir, bukan Islam lagi. Kalau ada orang Islam berani sengaja meninggalkan sholat, hatinya menentang terhadap perintah Allah, hatinya ingkar terhadap kewajiban sholat yang telah diwajibkan oleh Allah, kalau dia mati, dipastikan matinya kafir, bukan sebagai orang Islam. Tanyakan kepada ulama manapun, pendapat saya ini masalah. Kafir matinya karena dia meninggalkan sholat dan hatinya ingkar terhadap kewajiban sholat, hatinya ingkar menentang terhadap perintah sholat. Kalau hati kita ingkar terhadap kewajiban sholat, itu artinya hati kita ingkar kepada yang memerintahkan sholat. Siapa? Allah. Nah, kalau kita ingkar hati kita kepada Allah, ya udah kafir. Kira-kira bisa dipahami nggak ya? Jelas ya? Jelas. Kalau kurang jelas, silakan ngobrol dengan saya, datang ke rumah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada masuk. Kita belum. Berapa? 1 menit lagi. 5 menit. 5 menit. 2. Sudah cukup lah, kita cukup aja ya. Untuk doa. Demikian pembahasan mengenai orang yang meninggalkan sholat dengan sebab adanya uzur dan orang yang meninggalkan sholat tanpa adanya uzur. Bagi orang Islam yang meninggalkan sholat dengan sebab adanya uzur, maka baginya tetap disunahkan untuk bersegera mengqadha sholatnya saat itu pula ya. Sedangkan bagi orang yang meninggalkan sholat tanpa adanya uzur, maka baginya bukan disunahkan lagi, tapi diwajibkan agar segera mengqadha sholatnya saat itu pula. Orang yang mengqadha sholatnya, walaupun dia telah menggugurkan kewajiban sholatnya, tapi tetap dia akan mendapatkan siksaan karena dia termasuk ada unsur melalaikan sholat, meremehkan sholat, menggampangkan sholat, menyepelekan perintah sholat. Padahal kita tahu perintah sholat adalah perintah dari Allah yang menghidupkan kita, yang memberi kita nyawa, yang memberi kita mata bisa melihat, yang memberi kita telinga sehingga kita bisa mendengar, yang memberi kita lisan sehingga kita bisa bicara, yang memberi kita kaki sehingga kita bisa berjalan, yang memberi kita tangan sehingga kita bisa bekerja. Nah, sholat itu perintah Allah. Kalau melalaikan perintah Allah, berarti melalaikan ya kewajiban dari Allah. Kalau meremehkan perintah sholat, berarti meremehkan Allah karena perintah dari Allah. Maka orang Islam yang berani meninggalkan sholat dengan sengaja dan hatinya ingkar terhadap kewajiban sholat, hatinya menentang terhadap perintah sholat, maka secara hukum agama kalau dia mati, matinya bukan sebagai orang Islam, matinya sebagai orang kafir. Walaupun dia ngakunya Islam, walaupun di KTP Islam, tetap menurut hukum dia matinya kafir. Alhamdulillah min. Jadi kalau orang Islam matinya kafir, maka kewajiban untuk memandikan jenazahnya gugur, kewajiban untuk mengkafani jenazahnya gugur, kewajiban untuk menyolatkannya gugur, kewajiban untuk menguburkannya gugur. Lalu bilang udah biarin, nggak usah dimandiin, nggak usah disolatkan, nggak usah dikuburkan, biar dia mandi sendiri, biar dia sholat sendiri, biar dia masuk sendiri nyemplung ke kuburan tuh. Ketika hidup nggak susah sholat, udah mati pengen sholatin, enak aja. Oh iya, enak aja, udah mikir banget, udah malu, kesel banget. Allah.
dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf